Pemasangan AKDR atau alat kontrasepsi dalam rahim atau IUD, menyapa pasien dengan ramah dan memperkenalkan diri, kemudian memberikan informasi tentang AKDR. Jadi, AKDR ini merupakan alat kontrasepsi yang fleksibel dan berbentuk huruf T yang diselubungi oleh kawat halus yang terbuat dari tembaga yang tersedia di Indonesia, yaitu Cooper T, di mana cara kerja AKDR yaitu menghambat kemampuan sperma untuk masuk ke dalam tuba falopi yang mempengaruhi fertilitas sebelum ovum mencapai kafum ukteri, serta mencegah sperma dan ovum bertemu. Keuntungan untuk AKDR yaitu memiliki efektivitas yang tinggi sekitar 99,4% sampai 99,8%, efektif segera setelah pemasangan dan memiliki jangka proteksi selama 10 tahun. AKDR ini tidak mempengaruhi kualitas dan volumasi, tidak ada efek samping hormonal dengan Cooper T, dapat dipasang segera setelah melahirkan dan sesudah abortus. Efek samping dari AKDR yaitu perdarahan berupa ada bercak perdarahan antara menstruasi dan biasanya siklus haid menjadi lebih panjang pada 3 bulan pertama setelah pemasangan. Terjadi nyeri saat haid, kontraindikasi dengan wanita yang mengidap IMS dapat memicu terjadinya penyakit radang panggul dan dapat mengakibatkan terjadinya infertilitas. Setelah itu, tanyakan pada ibu apakah masih memiliki pertanyaan atau apakah ibu sudah mengerti. Lalu lanjut tanyakan riwayat kesehatan reproduksi ibu, tanyakan riwayat tanggal haid terakhir, lama haid, pola perdarahan haid, riwayat paritas dan riwayat persalinan, riwayat kehamilan ektopik, riwayat nyeri hebat setiap haid, riwayat anemia yang berat, riwayat infeksi sistem genitalia, riwayat penyakit menular seksual, riwayat infeksi panggul, riwayat berganti-ganti pasangan, dan riwayat menderita kanker serviks. Setelah itu, jelaskan prosedur AKDR kepada ibu. Prosedurnya yaitu akan dimasukkan AKDR ke dalam rahim ibu, kemudian akan dilepas di dalam rahim, kemudian digunting benang yang tersisa sependek mungkin sehingga tidak mengganggu ibu dan suami pada saat akan melakukan hubungan seksual. Edukasikan kepada ibu untuk kontrol apabila ada perdarahan atau nyeri yang hebat. Kemudian tanyakan persetujuan dari ibu. Jika ibu sudah setuju, lanjutkan ke pemeriksaan fisik dan pemeriksaan panggul. Sebelum melakukan pemeriksaan, pastikan kalian sudah mengosongkan kandung kemih dan mencuci area genitalia dengan menggunakan sabun dan air. Sebelum melakukan pemeriksaan, cuci tangan terlebih dahulu dengan air bersih mengalir dan sabun dengan 6 langkah cuci tangan WHO. Siapkan alatnya berupa AKDR, ring tang, tenakulum, sonde, spekulum cocor bebek atau spekulum Graves, kapas, gel larutan antiseptik, dan piala ginjal atau nirbekan sebagai wadah untuk alat bekas pakai, handskun. Setelah itu, bantu pasien untuk naik ke meja pemeriksaan lalu memakai handskun. Palpasi daerah perut, apakah ada nyeri, benjolan atau keluhan lainnya. Lalu, kenakan kain penutup pada pasien untuk pemeriksaan panggul. Ganti handskun dengan yang steril untuk pemeriksaan selanjutnya. Kemudian, atur arah sumber cahaya dan inspeksi apakah ada lesi kulit, massa, discharge pada vagina, tanda-tanda radang, jaringan fibrotik maupun visura. Kemudian, lakukan toilet vulva dari depan ke belakang, dari labia mayora kanan ke labia mayora kiri dan pada bagian tengah. Kemudian palpasi kelenjar Sen dan Bartolini untuk menentukan apakah ada massa kistik, bengkak, tanda radang, nyeri, atau duh. Lakukan pemeriksaan in speculo menggunakan spekulum cocor bebek yang panjang dan ukurannya sudah disesuaikan dengan panjang liang vagina ibu. Gunakan gel untuk lubrikasi spekulum agar tidak nyeri. Minta ibu untuk mengambil napas yang dalam pada saat akan dimasukkan spekulum. Lalu masukkan spekulum dengan tangan kiri menekan pada komisura posterior dan tangan kanan memasukkan spekulum dalam posisi miring dan tertutup. Setelah 2/3 spekulum masuk, putar 90 derajat dalam posisi horizontal. Setelah itu, kancingkan sekrupnya. Setelah terpasang, inspeksi serviks, visualisasi apakah porsio terlihat atau tidak. Setelah porsio terlihat, evaluasi apakah ada massa yang mudah rapuh, berbenjol-benjol atau porsio licin. Lihat OUE apakah terbuka atau tertutup, apakah ada cairan atau keputihan di vagina. Bila ada lendir, eksudat ataupun darah dapat dibersihkan agar visualisasi porsio dapat terlihat dengan jelas. Setelah itu, keluarkan spekulum dengan hati-hati dengan menggunakan sekrup yang terkunci. Lalu, letakkan kembali ke tempat semula dengan tidak menyentuh pada peralatan lain sebelum digunakan. Kemudian lanjut pada pemeriksaan palpasi bimanual. Pisahkan kedua labia dengan ibu jari dan telunjuk tangan kiri dari atas. Kemudian, masukkan jari telunjuk dengan jari tangan tengah kanan ke dalam vagina dalam posisi lurus. Ibu jari lurus ke atas dan dua jari lainnya dalam keadaan fleksi. Kemudian letakkan ujung jari tangan kiri di suprasimfisis untuk menentukan arah, besar, dan posisi serta konsistensi dari uterus. Lakukan pemeriksaan untuk menentukan konsistensi serviks,
adnexa, dan parametrium kiri dan kanan. Pastikan tidak ada infeksi atau tumor. Pastikan gerakan serviks bebas. Setelah itu, keluarkan jari-jari yang berada di vagina. Angkat tangan kiri dari perut ibu. Kemudian ambil kapas yang telah dibasahi dengan larutan antiseptik dan hapus sekret vagina yang membasahi dinding perut atau vulva dan perineum. Dapat lakukan pemeriksaan rektovaginal bila ada indikasi, seperti kesulitan menentukan besar uterus retroversi atau apakah adanya tumor pada kafum douglasi. Kemudian lepaskan dan bersihkan sarung tangan dalam larutan klorin 0,5%. Kemudian masuk ke tindakan pra pemasangan AKDR. Buka sebagian plastik penutup AKDR, lipat ke belakang, masukkan pendorong ke dalam tabung inserter tanpa menyentuh benda yang tidak steril. Kemudian pegang kedua ujung lengan AKDR dan dorong tabung inserter sampai menyentuh pangkal lengan sehingga lengan akan melipat. Angkat sedikit tabung inserter, dorong dan putar untuk memasukkan lengan AKDR yang sudah terlipat dalam tabung inserter. Kemudian masuk pada prosedur pemasangan AKDR. Pemeriksa sudah memakai sarung tangan steril yang baru, kemudian ambil spekulum cucur bebek yang baru, lubrikasi dengan gel, kemudian masukkan ke dalam vagina untuk melihat serviks. Setelah itu, usap dan vagina dan serviks dengan larutan antiseptik 2-3 kali. Kemudian jepit serviks dengan tenakulum secara hati-hati pada arah jam 11 atau jam 1. Lalu masukkan sonde uterus dengan teknik no touch secara hati-hati. Di sini kita akan memasukkan sonde ke dalam kafum uteri dengan sekali masuk tanpa menyentuh dinding uteri ataupun bibir spekulum. Setelah itu, keluarkan sonde dan lihat lendir serviks pada sonde. Untuk menentukan posisi dan kedalaman kafum uteri, ukur kedalaman kafum uteri pada tabung inserter yang masih berada di dalam kemasan steril dengan menggeser leher biru pada tabung inserter. Kemudian buka seluruh plastik kemasan, angkat tabung AKDR dari kemasannya tanpa menyentuh permukaan yang tidak steril. Hati-hati jangan sampai pendorong ikut terdorong. Kemudian pegang tabung AKDR dengan leher biru dalam posisi horizontal sejajar dengan AKDR. Sementara melakukan tarikan hati-hati pada tenakulum, masukkan tabung inserter ke dalam uterus sampai leher biru menyentuh serviks atas sampai terasa adanya tahanan. Kemudian lepaskan AKDR dengan menggunakan teknik withdrawal, yaitu menarik keluar tabung inserter sampai pangkal pendorong dengan tetap menahan pendorong. Keluarkan pendorong, kemudian tabung inserter didorong kembali ke serviks atau sampai terasa adanya tahanan. Keluarkan sebagian dari tabung inserter dan gunting benang AKDR kurang lebih 3-4 cm. Keluarkan seluruh tabung inserter, buang ke tempat sampah yang terkontaminasi. Lepaskan tenakulum dengan hati-hati, rendam dalam larutan klorin 0,5%. Periksa serviks dan bila ada perdarahan dari tempat bekas jepitan tenakulum, tekan dengan kasa selama 30-60 detik. Kemudian keluarkan spekulum dengan hati-hati dan rendam dalam larutan klorin 0,5%. Setelah itu lakukan toilet vulva dan minta ibu memakai celana kembali. Rendam seluruh peralatan yang sudah dipakai dalam larutan klorin 0,5% selama 10 menit untuk dekontaminasi. Buang bahan-bahan yang sudah tidak dipakai lagi ke tempat yang sudah disediakan. Celupkan kedua tangan yang masih memakai handskun ke dalam larutan klorin, buka secara terbalik dan rendam dalam larutan klorin. Setelah itu cuci tangan dengan air bersih dan mengalir dengan sabun dengan 6 langkah cuci tangan WHO. Ajarkan pada klien bagaimana cara memeriksa sendiri benang AKDR dan kapan harus dilakukan. Jelaskan kepada klien apa yang harus dilakukan bila mengalami efek samping. Kemudian beritahukan kepada klien harus datang kembali untuk kontrol.